Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jian Risti Permata dari kelas 12 IPS 2, absen 19. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang teks cerita sejarah. Yang pertama, jelaskan tentang unsur pembangun teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah mempunyai unsur pembangun. Unsur pembangun teks cerita sejarah dibedakan menjadi unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik membangun isi cerita sejarah, sementara itu unsur ekstrinsik membangun cerita sejarah dari luar, seperti keadaan masyarakat waktu itu dan unsur sosial waktu itu, peristiwa terjadi. 2. Nilai apa saja yang terkandung dalam teks cerita sejarah? Yang pertama ada nilai moral atau etik, nilai budaya, nilai pendidikan, nilai sosial, nilai psikologi, dan nilai agama. Yang ketiga, berikan contoh nilai-nilai yang terkandung dalam teks sejarah yang masih relevan dengan kehidupan saat ini. Yang pertama, ini saya ambil dari cerita sejarah Majapahit. Nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban atau kebudayaan, atau kebiasaan individu, kelompok, bangsa. Contoh, ini saya ambil dari beberapa teks. Dan bila orang mendarat dari pelayaran, entah dari jauh entahlah dekat, ia akan berhenti di satu tempat beberapa puluh langkah dari dermaga. Ia akan mengangkat sembah di hadapannya sendiri selah baginda, sebuah tugu batu berpahat dengan prasasti peninggalan Sri Airlangga. Bila ia meneruskan langkahnya, semua saja jalanan besar yang dilaluinya, jalanan ekonomi sekaligus militer. Ia akan selalu berpapasan dengan pribumi yang berjalan tenang tanpa gegas, sekalipun di bawah matahari yang terik. Nilai kebudayaannya adalah kebiasaan orang timur bila berjalan selalu tenang tanpa terburu-buru. Yang kedua, nilai moral atau etika adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Contoh, juga Sang Adipati Tuban Arya Teja Tumenggung Wilwatikta dan tidak bebas dari ketentuan Mahadewa. Sang Hyang Widi merestui barang siapa punya kebenaran dalam hatinya. Jangan khawatir, kepala desa. Kurang tepat jawabanku. Kiranya ketakutan selalu jadi bagian mereka yang tak berani mendirikan keadilan. Kejahatan selalu jadi bagian mereka yang mengingkari kebenaran maka melanggar keadilan. Dua-duanya busuk, dua-duanya sumber keonaran di atas bumi ini, dan ia teruskan wejangannya tentang kebenaran dan keadilan dan kedudukannya di tengah-tengah kehidupan manusia dan para dewa. Nilai etikanya adalah seseorang yang tidak berani membela kebenaran sama buruknya dengan melakukan kejahatan. Yang ketiga, nilai agama adalah nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Contoh, kala itu tahun 1309, segenap rakyat berkumpul di alun-alun sementara berdoa. Apapun warna agamanya, apakah Siwa, Buddha maupun Hindu, semua arah perhatian ditujukan dalam satu pandang, ke Purwakarta, tidak dijaga terlalu dekat. Segenap prajurit bersikap sangat ramah kepada siapapun karena memang demikian sikap keseharian mereka. Lebih dari itu, segenap prajurit merasakan gejolak yang sama, oleh duka mendalam atas gering yang diderita Kertarajasa Jawawardaha. Nilai agamanya adalah agama apapun akan melakukan doa untuk kesembuhan raja. Yang keempat, nilai sosial
adalah nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Contoh, sebagian terbesar pengantar sumbangan, pria, wanita, tua, dan muda, menolak disuruh pulang. Mereka bermaksud menyumbangkan tenaga juga. Maka jadilah dapur raksasa pada malam itu juga. Menyusul kemudian datang bondongan gerobak mengantarkan kayu bakar dan minyak-minyakan, dan api unggun menyala dalam berpuluh tungku. Nilai sosialnya adalah kesedihan yang menyumbang dan membantu. Itu 4. Pada aspek kebahasaan teks cerita sejarah terdapat makna simbolik. Apa yang dimaksud dengan makna simbolik? Makna simbolik adalah simbol dalam cerita atau novel sejarah bisa diungkapkan dalam bahasa yang khas. Simbol yang dipakai oleh penulis atau pengarang adalah simbol-simbol yang sudah dikenal banyak orang. Itu tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya, bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.